halo yang ada di YouTube. Malam hari ini aku nge-live di Instagram dan di YouTube, teman-teman. Sambung ya ke YouTube. Yang pengen tahu YouTube aku apa? YouTube aku adalah ellenmay.tv. Nah, tulis aja ini di browser atau masukin ke YouTube teman-teman. Nanti bisa. Nah, kalau di YouTube ini aku bisa share screen ya. Halo malam semuanya, dari kota mana aja? Malam-malam, suaranya nggak jelas. Udah jelas belum yang di YouTube, yang di Instagram? Selamat malam semuanya. Halo dari Sydney. Halo, selamat malam. Yang di Instagram. Malam. Udah jelas belum suaranya? Oke. Aksen dulu. Dari mana aja teman-teman? Saya pengen tahu semuanya. Teman-teman dari mana aja? Pak Jimmy. Medan, Jakarta. Suara sempat putus-putus. Sekarang udah lancar belum? Jelas ya. Purwokerto, Bogor. Oke, very good. Nah, malam hari ini teman-teman aku mau ngebahas tentang eh abis sektor perbankan apa nih yang bakalan jalan ya. Kemarin sektor perbankan tuh terutama yang second liner itu larinya kenceng banget. Ada BBKP, ada BRIS ya. Oke, jadi apa aja sih yang bakalan jalan malam hari ini? Dan nanti aku nge-live di YouTube ini cuman kira-kira setengah atau 3/4 dari sesi live aja. Setelahnya saya akan lanjutkan full di Instagram untuk giveaway. Jadi nanti giveaway-nya kita akan beralih ke Instagram dan juga aku pengen tanya jawab bareng teman-teman yang ada di Instagram. Aku pengen nge-live bareng dengan beberapa netizen di Instagram. Oke. Selamat malam semuanya. Saya mulai akan share screen. Coba ya share screen. Oke. Kemarin saya ada bahas sektor properti konstruksi ya. Begitu saya bahas kemarin sektor properti, habis itu hari ini properti banyak yang naik nih. Gimana nih kabar sektor properti? Masih boleh dibeli atau enggak gitu? Oke, sebelum saya bahas sektor perbankan, sektor properti dan yang lain-lainnya, aku akan ngecek dulu IHSG ya. Teman-teman lihat nih IHSG, aku ada share di YouTube, kelihatan nggak yang di YouTube? Share screen-nya kelihatan nggak YouTube? Halo YouTube. Yang di Instagram tadi ada request BKP, BRIS, BRI, BBNI, aku bahas semua. Kelihatan kagak? Woi, kelihatan nggak nih YouTube? Aku share screen, dijawab. Oke, sip deh. Ya, jadi IHSG ini lagi tahan resisten MA 200. Kalau kita lihat memang trennya udah mulai menguat ya. Dan bulan Agustus ini sisa 3 hari aja. Luar biasa banget, masih naik juga per ini untuk blue chipnya rawan banget profit taking. Akan nih lihat nih ya, ini IHSG monthly chartnya ini naik udah 5 bulan, 1 2 3 4 5 yang di YouTube kelihatan ya. Nah, jadi strateginya saya akan cari saham-saham yang belum banyak naiknya gitu ya. Jadi saya akan cari saham-saham yang belum naik banyak. Dari sektor apa? Yang pertama dari sektor properti, konstruksi, kemudian retail, dan juga sektor pandemi, infrastruktur, konstruksi itu tadi ya, terus kemudian juga transportasi seperti Garuda Indonesia dan
Selain itu batu bara itu juga belum banyak naik, sudah mulai ada tanda-tanda banyak naik gitu. Oke, lampunya mati. Oke, aku akan bahas untuk beberapa saham di caps dulu yang ini naik terus nih ya. BBRI ini udah rawan banget profit taking untuk jangka pendek, tapi buat investasi jangka panjang jangan dilepas, jangan dilepas. BNI ini short term dia baru mulai akan naik, lain dengan Bank Rakyat Indonesia yang udah naik kenceng banget ya. Jadi BBNI ini kalau yang mau trading atau mulai beli ini lebih cocok negara Indonesia atau BBNI. Nah, teman-teman, aku mau update dulu nih ya saham-saham yang naik kenceng. BRIS ini naik 4 hari berturut-turut, turun dikit sih di sini sih, itu kemarin yang swing trading udah profit taking di sini. Nah, kalau yang super trader di M-Trade itu tadi pagi sempat sampai 80-an% gitu. Nah, tadi pagi kita ada kasih tahu yang mau take profit boleh, yang masih mau ngehold boleh juga gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih, saya view-nya jangka menengah, jadi saya pribadi masih ngehold untuk BRIS. Kalau mau ngikutin saya benar-benar harus tahu kenapa. Kenapa saya mengikuti tren jangka menengah alasannya dan harus tahu konsekuensinya. Kalau ngikutin tren jangka menengah, artinya dalam jangka pendek itu akan ada koreksi turun-turun dikit gitu. Jadi aku udah siap kalau misalkan ini tadi naik sampai 80%, ternyata sampai misalkan portfolioku turun sampai sisa cuannya jadi 50%, jadi turun sampai 830 atau 800, itu aku nggak panik teman-teman. Karena I know what to expect. Ya ini naik dengan volume transaksi masih tinggi, berarti masih bagus. Jadi aku masih ngehold untuk jangka menengah, tapi tadi di IM Trade member kita kasih tahu buat yang nggak siap deg-degan, yang nggak siap dengan fluktuasi market naik turunnya 80% dalam bulan, yang ngomongin selalu karena kalau itu untuk yang kinerja kalah percentage gitu. Kemudian saya akan cek untuk saham yang happening banget akhir-akhir ini. Lalu BRIS tadi pagi, ini kalau baru beli BRIS tadi pagi itu profit taking gitu. Jadi kita profit taking untuk yang swing trading dan itu udah riskan banget ya. Kalau udah naik sampai sampai kenceng 4 hari berturut-turut sampai AR atas itu, naik berapa persen nih hari ini? Hari ini tadi naik 9% lebih ya. Dan dari 24 Agustus itu naiknya sempat naik 66% sampai tadi pagi, kalau sampai closing 56%. Ini teman-teman yang beli hari ini tuh riskan banget ya. Jadi udah waktunya jualan malah baru beli gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Nggak usah panik, udah nggak usah panik gitu ya. Jadi besok kalau cuan bungkus gitu aja. Nah, jadi saya pribadi beli barang M-Trade di bawah sini kita masih ngehold gitu. Jadi teman-teman itu aja untuk BRIS-nya, semoga bisa dipahami. Kalau untuk BBKP sendiri kemarin hari apa ya? Hari tanggal 25 Agustus tuh hari apa ya? Nah, ini kita juga udah profit taking untuk BBKP, belinya tanggal 24 Agustus. Itu untuk yang swing trading kita udah profit taking cuan 27%. Aku lupa yang trade itu ngehold untuk super enggak, aku lupa, kayaknya sih ada juga sih. Lupa saya. Yang jelas yang mau nge-swing waktu itu kita saranin untuk profit taking dulu gitu. Sehingga dalam satu malam cuan 27% itu udah bagus banget gitu. Oke, terus kemudian saham perbankan yang lainnya yang menarik perhatian adalah ini BTPS, kemarin sempat naik dikit gitu tapi nggak terlalu kencang
ya, kalau aku lihat nggak akan terlalu kencang banget gitu. Kalau BMRI dia kayak BA dan BRI ya, slow melo-melo gitu aja sih, lebih cocok buat investasi jangka panjang, bukan untuk trading jangka pendek. Nah, kemarin aku juga ada sempat mention di Instagram, aku juga ada sempat mention untuk IMJS dan juga IMAS. IMAS dan IMJS ini masih on track, jadi masih bagus. Ini turun 3 hari, ini turunnya wajar-wajar aja, normal-normal aja. Jadi kita yang di super trader itu masih ngehold. Sekali lagi, kalau mau ikutan super trading kayak saya ini harus siap dengan fluktuasi, harus ngerti banget kapan sih saham turun itu aman, kapan saham turun itu udah nggak aman. Jadi itu kita kasih tahu tiap hari di Mtrade ya, jadi kita jagain terus gitu. Ini yang di Instagram ada yang ngomong Imas good boy, kayak apa aja nih, ada-ada aja. Oke, terus ini ada yang nanya BNGA Insta di Instagram ada, di YouTube juga ada yang nanya BNGA. BNGA kemarin aku lihat volume transaksi lumayan tinggi, cuman ini masih belum jalan ya. Yang punya ngehold aja dulu. Kalau yang belum punya ya udah yang lain aja gitu. Aku mau highlight beberapa saham yang menarik hari ini. Sido muncul tadi, sempat breakout, volume transaksinya lumayan, tapi sore hari dia ditutup di sini, turun. Nah, aku cuma mau kasih tahu karakter dari ini ya, saham Sido muncul ini banyak banget ekornya, artinya dia sering naik terus kemudian turun lagi, sering naik kemudian turun lagi. Sido muncul ini teman-teman kalau mau ngehold untuk jangka menengah boleh, tapi itu tadi dia fluktuasinya dalam intraday itu sangat-sangat kencang ya, jadi mesti siap itu. Artinya teman-teman kalau nggak siap dengan fluktuasi, nggak siap nahan dengan apa ya, dengan kondisi seperti itu, better nge-swing aja. Oke, aku cek dulu sebentar. Oke, terus kemarin aku ada bahas PNBN, banyak masih di banking nih, masih di banking ya. Jadi banyak yang tanya banking. Ini PNBN ini beda dengan yang lain-lain. PNBN masih masuk watchlist ya, justru masih di stage 1 gitu, dia belum jalan, posisinya kayak APF gitu. PNBN terus menarik lagi masih satu grupnya dia PNLF ya, ini juga bisa sih, bisa jalan sih, cuman sekarang baru membangun fondasi, belum membangun anak tangga yang pertama. Untuk PNLF-nya udah mulai, jadi hold aja yang punya PNLF, sedangkan kalau punya PNBN mesti lebih sabar nunggu PNBN ini. Nah teman-teman, ini PNBN PNLF ini gerakannya bakalan agak-agak liar juga gitu, jadi bukan teman-teman yang profilnya gimana ya, konservatif ke BBNI aja gitu. Masih ada lagi saham perbankan yang ditanyain, BJTM. Ada yang nanya BJTM nih. Udah ya, cukup apaan? BJTM hari ini breakout loh. Ini breakout ya, dia nyusul saham-saham syariah ini, perbankan syariah ini breakout hari ini. Kalau misalkan tadi ada yang beli, hold aja. Nah, aku mau move ke sektor yang lain. Oh, ada yang nanya lagi, saham perbankan lagi, agro. Agro ini juga punya profit taking kalau under ya, karena masih hold aja terus itu. Oke, sekarang aku akan bahas, saya lagi pusing kagak. Aku lagi bingung, lampuku ini mati terus. Lampu di depanku mati terus nih, nggak tau lah. Aku mau bahas sektor properti konstruksi. Hari ini tadi banyak banget yang naik ya, sektor properti. Sektor properti hari ini tadi banyak. Aku bahas satu-satu ya. Properti.
Sri, meskipun hari ini tadi naik kencang, aku cuma mau kasih tahu, dia tuh masih di stage satunya, masa sideways-nya dia. Jadi 54, dia masih akan slow gerakannya. Hari ini volumenya kencang banget naiknya, tapi belum tentu dia akan ngacir besok, belum tentu dia akan lari sampai kencang banget gitu. Lagi pula hari ini naik cuma 4%. Bisa jadi dia balik sideways lagi. Jadi manage your expectation property. Kemarin saya ada sebut saham properti, hari ini pada ini lihat masih short term banget, masih masih temporer banget gitu. Termasuk APLN, hari ini dia naik kencang, tapi dia masih di stage 1. Artinya teman-teman, kalau masih di stage 1, dia belum tentu dia akan langsung ngacir kencang gitu, langsung naik kencang. Jadi, manage your expectation, ini bisa sideways lagi. Yang dilakukan apa kalau udah beli? Boleh profit taking di area sekitar 135-an atau mau ngehold, kalau ngehold untuk sekitar 3 bulan, 6 bulanan, naik nggak? Kemungkinan besar sih naik. Kenapa? Karena ini market juga udah recovery dan sektor yang belum jalan itu sisa properti dan konstruksi gitu. Jadi big money mau akumulasi apa lagi? Saham-saham yang udah naik nggak juga kan. Jadi logikanya kalau kita mau follow big money, mereka juga pasti akan lihat sektor ini masih bagus apa. Ya fundamentalnya masih oke apa. Aku bahas properti dulu satu persatu. Apa ya? Properti apa ya? BRI masih boleh average up nggak? Itu sebenarnya kalau masalah average up itu masalah dana Anda masih ada atau enggak gitu sih dicicil tiap bulan. Oh ya, Sabtu nanti aku akan bahas untuk di seminar online diskon Vagansa. Teman-teman bisa ke website aku ellendesme.com, di situ ada seminar online diskon Vagansa, itu bisa diklik teman-teman kalau mau daftar di situ ya. Ini kode promonya SO27 malam hari ini, SO27. Besok Sabtu aku akan bahas tentang money management. Banyak banget yang bingung nih, money management. Aku kapan sih boleh nambah saham lagi buat investasi, buat trading, dan berapa banyak yang modal 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1M, gimana caranya? Gitu. Oke. Pewon masih belum ada tanda-tanda gimana. Best hari ini breakout, best gerakannya akan lebih kencang daripada si Asri ataupun N ya. Tadi sempat breakout dari resisten 157, resisten kuatnya. Cuman sore hari ditutup turun lagi, jadi ya masih di area stage 1, cuman lebih bagus daripada Asri kalau aku lihat patternnya ya. Tapi Asri aku juga suka gitu. Oke, kita masih di sektor properti. P1 chart pattern rounding potensi breakout nggak? Dia akumulasi juga, cuman pattern akumulasinya kayak kurang solid lah, kurang bagus gitu. Terus sekalian aja semuanya Anis, Dewati, Ceta, BSD, Adika, WSKT Tower, banyak banget. BSD. BSD juga masih ini ya, masih wait and see. Jadi kalau untuk sektor konstruksi sendiri, aku tadi senang ada Asri, APLN, terus BEST ya, BEST. Cuma Asri APLN dia tadi naik kenceng tuh tapi masih di stage 1 gitu. Jadi manage your expectation bahwa dia nggak akan langsung ngacir kenceng, belum sampai di stage 2. Cetra. Let's check Cetra. Ada yang nanya Cetra. Cetra ini kena resisten MA 200. Bagus juga polanya, dia konvergen juga untuk Cetra, ini masuk watchlist juga. Tapi aku masih senang yang 3 tadi ya, 3 yang sebelumnya gitu. Cara menentukan titik cut loss dan trailing stop itu besok Sabtu aja aku bahas cut loss, TS, trailing stop, dan juga manajemen portfolio. Besok aku bahas hari Sabtu. Hari Sabtu tuh lusa ya, 2 hari lagi ya. Udah lupa hari nih. Oke. BMTR, ada yang nanya BMTR. Nih, BMTR ya. Dia masih wait and see, masih bisa ngacir lagi. Kalau kasih koreksi, boleh buy on weakness, tapi kalau nggak dikasih koreksi, beli breakoutnya itu di atas 330. Akan lebih bagus kalau dia sebenarnya konsolidasi agak panjangan sih. Karena kalau terlalu cepat gini, biasa terlalu cepat naiknya, cepat naik, cepat dibanting.
BRIS itu udah aku bahas banyak banget tadi ya. Hmm. Ini masih on track ya, masih slow melo-melo untuk call. Charles dan Charlesnya masih oke, masih wait and see. Elsa juga masih wait and see juga, tapi patternnya bagus, masih wait and see. GGRM, ada yang nanya GGRM. GGRM ini kan dia sempat breakout tanggal 14 Agustus, terus ini turun, ini dia normal correction. Kalau GGRM ini aku prefer dia untuk jangka panjang aja lah teman-teman ya. Kalau buat trading juga naik turunnya segitu-segitu aja, nggak terlalu ini. Jadi lebih buat jangka panjang, dia fundamentalnya bagus banget. Nah, kalau Medco sama Elsa ini masih masih bagus ya. Ditunggu aja, dia masih akan ada momentum ya beberapa hari lagi. Oke, yang di YouTube aku mau share ini untuk program Investart buat teman-teman yang baru mau buka rekening saham, bisa klik di sini ya, di Investart, bisa join di sini, masukin Anda dari kota mana, dan nanti kalau misalkan mau buka rekening akan dibantu oleh teman-teman kita dari berbagai sekuritas untuk buka rekening di Investart ya, khusus untuk yang baru aja. Kalau yang udah punya rekening mau buka lagi nggak apa-apa juga gitu. Ada edukasinya, tapi edukasi yang buat pemula banget, kayak mulai dari modal berapa. Sedangkan kalau yang intermediate advance masuknya ke seminar online diskon. Oke, teman-teman, aku move ke Instagram ya, karena ini internet aku kebagi dua, jadi takutnya nggak maksimal gitu. Oke, satu pertanyaan lagi untuk sharing screen. MNCN. Tadi BJBR aku udah bahas. MNCN ini masih wait and see, masih wait and see. Oke, tolong tulis pertanyaan di Instagram. Yang di YouTube aku stop ininya, stop streamingnya, kita langsung move ke Instagram ya. Saya lanjut di Instagram.